Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kita tetap semangat untuk mengejar sebuah cita-cita yang kita inginkan dengan cara belajar dengan disiplin, mengerjakan tugas dengan tepat ya anak-anak ya. Kali ini kita sudah sampai di pembelajaran kedua ya. Pada pembelajaran 2 ini di sini ada gambar. Ini gambar apa anak-anak? Gambar apa? Sedang memulung. Ya, pemulung memungut sampah. Ini kecil apa sudah besar anaknya? Masih kecil. Kita berarti harus bersyukur karena kita Yahmene atau jam segini kita masuk belajar di sekolah. Lah ini anak ini sedang apa? Ya. Perhatikan gambar di atas. Pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti di atas? Pernah ya? Pernah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Apakah yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Perannya apa, Nana? Ya, mengumpulkan sampah dari masyarakat ya. Tahukah kamu beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kamu. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang ya. Kita masuk di halaman 120. Di situ ada bacaan, apa judulnya anak-anak? Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku, selain orang tuaku. Karena kemiskinan tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad aku harus sekolah. Saat subuh aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Untuk mendapatkan sekolah dasar aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun menggembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Kali ini anak-anak harus selalu bersyukur karena sekolah
Nggak sampai seperti ada yang dicerita, ya. Sekolah tinggal sekolah, sangu ya karek disangoni ya, semua itu ya. Harus tetap semangat belajar. Sekolah harus disangoni, tugasnya lali gak digarap ya. Kita langsung masuk di halaman 121. Kita tandai dulu ini halaman 121. Ya, apa saja prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya itu diagram dan bawahnya. Dan apa kesimpulan terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-cita? Di halaman 122 ada apa? Puisi. Puisi. Judulnya apa? Ciptaan. Terdiri dari berapa bait? 4 bait. 4 bait sama dengan berapa baris? 4 bait berapa baris? Semuanya. Berapa? Berapa? 16. Setelah membaca puisi tersebut, lakukan kegiatan berikut. Baca lagi puisi sahabat seorang pemulung di dalam hati. Tentukan tanda jeda untuk menentukan waktu berhenti lama dan berhenti sejenak. Bacakan puisimu kepada teman sebangkumu, minta temanmu untuk menyimak cara membacanya dengan penempatan tanda jeda yang sesuai. Diskusikanlah pendapat kalian, lakukan secara bergantian. Bacakan puisi tersebut di depan kelas dengan lafal yang jelas dan jeda yang sesuai. Kamu tulis dulu seperti kemarin, ditulis puisinya. Kamu tandai, iki pasti jeda piro, jeda 1 apa jeda 2. Kalau jeda 1 itu berhentinya gimana? Kalau jeda 1 berhenti sebentar, jeda 2. Ya, jeda 3. Ya, ini kamu tulis dulu puisinya, kamu beri tanda jeda yang 4. Nanti mungkin kapan akan saya tugaskan membuat di video ya, seperti kemarin. Ya. Tuh. Sekarang halaman 123. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Hal ini kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Tahukah kamu kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan. Seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempel pada permukaan gambar. Ini tugasnya kolase ya. Membuat kolase. Lakukan langkah-langkah berikut ini memulai membuat kolase. Siapkan bahan-bahan berikut ini. 1. Selembar kertas bisa kertas karton atau kertas sketsa gambar. Bisa menggunakan kertas buku
Gambar. 2. Lem. 3. 4. 5. Langkah-langkah membuat kolase sebagai berikut. Sisipkan ya, siapkan gambar pola pada selembar kertas. 2. Buatlah potongan-potongan bahan, koran, bekas, kardus, plastik. Bisa kamu potong-potong kertas, koran yang kecil-kecil ya. Terus kemudian tempelkan potongan-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Seperti itu contohnya. Bisa gambar, bisa tumbuhan, bisa hewan. Seperti itu kolase itu. Ya, yang pot ada tumbuhannya itu. Rumah itu, kupu-kupu itu. Ya. Kamu bisa nanti kamu sebelum gambar kamu bisa punya handphone di rumah. Bisa kamu syuting miring gini caranya membuat kolase ya. Bisa. Kayak kalau nggak ada yang video ya HP-nya diletakkan di sini, pokoknya gambar kita terlihat ya. Pertama-tama salam dulu, assalamualaikum, saya ini mau membuat kolase. Bahan-bahannya apa saja kamu ceritakan, langkah-langkahnya. Setelah itu apa bisa langsung menempel ya. Seperti itu gambarnya, bisa dimengerti? Ini ada gambar apa ini? Ya. Tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya dengan melakukan penghematan menggunakan barang dari alam. Kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Kemudian ayo membaca. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantaranya berikut. 1. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. Kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul, contoh. Kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi, contoh kebun plasma nutfah di Cibinong, LIPI dengan buah-buahan inti, talas dan suwak. Tahu talas dan suwak? Ya nanti tanya orang tuanya, talas sih apa, suwak itu apa ya? Kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya
Bogor. 2. Upaya pelestarian hewan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. Menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. B. Mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menestaskannya. Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Membuat undang-undang perburuan. Menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan bacaan di atas dan dengan menggunakan berbagai sumber informasi, lakukanlah kegiatan berikut. Bersama dengan teman sekelompokmu, carilah informasi sebanyak-banyaknya terhadap usaha pelestarian makhluk hidup. Kamu bisa mencari informasi tentang usaha pelestarian makhluk hidup. Itu tugasnya juga ditandai. Nomor 1 tandai, 2 tandai, 3 tandai. 1, 2, 3 ya. Untuk poster belum dulu, nanti aja. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya, semangat untuk mengerjakan tugas-tugas hari ini.